Baik, selamat sore Bapak. Saya akan mempresentasikan makalah teori sosiologi klasik, review buku kelima tentang aturan metode sosiologis dan teks pilihan tentang sosiologi dan metodenya. Saya atas nama Rolando Fontal, NIM 2003030106. Langsung ke bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Emilia Durkheim pertama kali menerbitkan The Rules of Sociological Method sebagai seri artikel dalam jurnal filosofis dan kemudian sebagai buku pada tahun 1895. Ini kemudian muncul dalam edisi kedua pada tahun 1901 dengan kata pengantar baru dalam yang Durkheim dengan tegas menanggapi kritik. Volume saat ini adalah terjemahan edisi yang baru direvisi bersama dengan berbagai teks selanjutnya di mana dia mengklarifikasi beberapa pandangannya, mengubah yang lain dan mempertahankan pandangannya, konsepsi hubungan sosiologi dengan disiplin ilmu lain. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan fakta sosial? Yang kedua, jelaskan keterkaitan sosiologi dengan fakta sosial. Yang berikut 1.3 tujuan penulisan. Yang pertama, agar dapat dipahami oleh semua pembaca tentang apa yang dimaksudkan dengan fakta sosial. Yang kedua, agar kita dapat mengetahui kaitan sosiologi dengan fakta sosial. Lanjut ke bab 2 pembahasan. 2.1. Apa itu fakta sosial? Fakta sosial penting untuk mengetahui fakta apa yang disebut sosial. Pertanyaannya, semakin penting karena istilah itu digunakan tanpa lebih persis. Biasanya digunakan untuk menunjuk hampir semua fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Betapapun kecilnya kepentingan sosial dari generasi yang mereka hadirkan, namun di bawah judul ini bisa dikatakan tidak ada manusia kejadian yang tidak disebut sosial. Setiap orang minum, tidur, makan, atau menggunakan nalarnya, dan masyarakat memiliki minat yang melihatnya. Fungsi ini dilakukan secara teratur. Karena itu fakta-fakta ini bersifat sosial. Yang satu, sosiologi tidak memiliki materi pelajaran secara khusus dan memilikinya domain akan bingung dengan biologi dan psikologi. Namun pada kenyataannya ada di setiap masyarakat kelompok yang ditentukan dengan jelas fenomena yang dapat dipisahkan karena karakteristiknya yang berbeda dari mereka yang membentuk pokok bahasa ilmu alam lainnya. Ketika saya menjalankan tugas saya sebagai saudara, suami, atau warga negara dan membawa keluar dari komitmen yang telah saya buat, saya memenuhi kewajiban yang ada didefinisikan adalah dalam hukum dan adat istiadat yang berada di luar diri saya dan tindakan saya. 2.2 Aturan untuk pengamatan fakta sosial. Pada saat fenomena Orde Baru menjadi objek ilmu, mereka sudah terwakili dalam pikiran, tidak hanya melalui akal persepsi, tetapi juga oleh beberapa jenis konsep yang dibentuk secara kasar. Sebelum dasar-dasar pertama fisika dan kimia telah diketahui, manusia sudah memiliki pengertian tentang fenomena fisik dan kimia yang telah melampaui persepsi murni. Dengan semua persepsi murni saja seperti itu. Misalnya yang bisa ditemukan bercampur dengan semua agama ini karena pemikiran relaktif mendahului sains yang hanya menggunakan secara lebih metodologis. Manusia tidak bisa hidup di antara hal-hal tanpa membentuk ide tentang mereka yang menurut dia mengatur perilakunya. Tapi karena pengertian ini lebih dekat dengan kita dan lebih dalam pemahaman mental kita daripada realitas yang sesuai dengan kita secara alami, cenderung menggantikannya dengan realitas, memusatkan perhatian kita, spekulasi atas mereka, alih-alih mengamati, mendeskripsikan, dan membandingkan hal-hal. Kami puas untuk merefleksikan ide-ide kami, menganalisis, dan menggabungkan mereka. Yang berikut 2.3 Marxisme dan Sosiologi, The Materialist Conception of History, tahun 1897. Dasar Marxisme untuk menelahnya dengan analisis baru bukan dengan maksud untuk memodifikasi, tetapi untuk membuatnya lebih jelas dan lebih tepat.
Prinsip tersebut menyatakan bahwa dalam analisis terakhir pengembangan sejarah tergantung atas penyebab ekonomi. Inilah yang disebut dogma ekonomi materialisme. Seperti yang diyakini penulis buku, bahwa rumusan terbaiknya adalah menjadi ditemukan dalam Manifesto Partai Komunis. Dokumen itulah yang berfungsi sebagai tema studinya. Studi ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama menjelaskan asal-usul doktrin. Yang kedua terdiri dari komentar di atasnya, lampiran berisi terjemahan manifesto. Biasanya sejarawan hanya melihat bagian sosial yang paling dangkal kehidupan individu-individu yang menjadi perilaku. Sejarah mengandung suatu gagasan tertentu dari acara yang mereka ikuti. Untuk bisa mengerti perilaku mereka sendiri, mereka membayangkan bahwa mereka sedang mengejar suatu tujuan atau lain yang menurut mereka diinginkan, dan mereka menyulap alasan untuk membuktikan kepada diri mereka sendiri dan jika perlu untuk membuktikan kepada orang lain bahwa tujuan adalah desideratum Yayak. Yang berikut 2.4 Sosiologi dan Ilmu Sosial tahun 1903. Sosiologi umumnya dikatakan sebagai ilmu tentang fakta sosial, yaitu ilmu yang fenomena tentang yang menunjukkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Meskipun definisi ini dapat dianggap sebagai disangkal, tidak lagi diperdebatkan siapapun, objek sains masih jauh dari ditentukan oleh ini sendirian. Memang fakta-fakta yang dianggap berasal dari pokok bahasanya adalah sudah dipelajari oleh sejumlah disiplin ilmu tertentu seperti sejarah agama, lembaga hukum dan politik, dan statistik ekonomi kita oleh karena itu tampaknya dihadapkan pada alternatif ini. Baik sosiologi memiliki materi pelajaran yang sama dengan ilmu yang disebut sejarah atau sosial, dan kemudian digabungkan dengan mereka, tidak lebih dari istilah umum yang berfungsi untuk tujuan mereka secara keseluruhan. Atau itu adalah individu yang berbeda yang memiliki sendiri karakter individu. Untuk menetapkan sosiologi itu, dan hanya bisa sistem korpus ilmu sosial, di sisi lain kami mengusulkan juga untuk menetapkan bahwa pengelompokan mereka semua di bawah satu judul yang sama bukanlah operasi verbal belaka, tetapi menyiratkan dan memang menandakan radikal perubahan dalam metode dan organisasi ilmu-ilmu ini. Namun, kami tidak melakukan bermaksud untuk mengatur demonstrasi seperti itu menggunakan prosedur dialektis murni. Yang berikut 2.5 Perdebatan tentang hubungan antara etnologi dan sosiologi tahun 1907. Worms menyatakan bahwa menurut etnologi itu sederhana deskripsi orang. Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Mantan hanya merakit material, yang terakhir dengan bahan membangun struktur. Analisis yang pertama, yang terakhir mensintesis. Apalagi etnologi mempelajari hanya masyarakat biadab, dan biadab sosiologi tertarik setidaknya sebanyak itu dalam masyarakat yang beradab. Etnografi hanya dapat dikaitkan dengan present karena seseorang hanya dapat menjelaskan apa yang telah dilihatnya. Sosiologi juga memperhitungkan akun masa lalu. Dari semua ini dapat disimpulkan bahwa sosiologi meminjam dari etnografi sebagian dari fakta yang dielaborasi, tetapi hanya sebagian. Masih di 2.5, tidak hanya pengetahuan tentang mereka lebih berguna bagi kita daripada pengetahuan tepi yang orang lain, tetapi secara ilmiah mereka lebih penting karena menjadi lebih kompleks masyarakat seperti itu menyediakan bahan yang lebih kaya untuk penelitian. Sejarah mereka sendiri, studi tentang bentuk-bentuk sosial sebelumnya yang sama. Daerah mungkin lebih penting daripada deskripsi terbelakang. Suku-suku masih ada karena ia mengungkapkan jenis yang lebih sempurna dan lebih banyak mampu mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, data etnografis bukanlah sumber utama informasi untuk sosiologi masa kini. Ketua berterima kasih kepada Worms dan menunjukkan bahwa dia belum datang untuk berbicara sendiri tentang masalah yang ditimbulkan dalam program tersebut. Tetapi sejak itu, Cacing mengundangnya untuk mengungkapkan pandangannya. Dia pikir itu akan kasar menolak untuk melakukannya. Sangat jelas bahwa sosiologi tidak boleh disamakan dengan etnografi. Yang berikut bab 3 penutup. 3.1 Kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, fakta sosial merupakan suatu fenomena yang terjadi di antara masyarakat.
dengan kejadian yang sebenarnya. Seperti contohnya setiap orang pasti akan tidur, makan, dan minum. Pada saat fenomena Orde Baru menjadi objek ilmu, mereka sudah terwakili dalam pikiran, tidak hanya melalui akal persepsi, tetapi juga oleh beberapa jenis konsep yang dibentuk. Sebelum dasar-dasar pertama fisika dan kimia telah diketahui, manusia sudah memiliki pengertian tentang fenomena fisik dan kimia yang terjadi melampaui persepsi murni saja. Seperti itu misalnya yang bisa ditemukan bercampur dengan semua agama. Ini karena pemikiran relatif mendahului sains yang hanya menggunakan secara lebih metodologis. Yang kedua, karena sosiologi memiliki materi pelajaran yang sama dengan ilmu yang disebut sejarah atau sosial dan kemudian digabungkan dengan mereka, tidak lebih dari istilah umum yang berfungsi untuk mereka secara keseluruhan, atau itu adalah ilmu yang berbeda yang memiliki karakter sendiri. Individu secara aksi dapat dikatakan di satu sisi bukan sebagai ilmu khusus, tetapi ilmu satu-satunya dan ilmu universal, karena ilmu lain mungkin dianggap sebagai fakta sosiologis yang hebat, dan sebagai keseluruhan fakta kita diberikan bawaan ide tertinggi kemanusiaan. Yang berikut 3.2 saran. Dengan adanya makalah ini diharapkan para mahasiswa, khususnya bagi penulis sendiri, agar lebih mudah memahami secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dikaji pada materi aturan sosiologis dan teks pilihan tentang sosiologi dan metodenya. Baik, sekian dari saya atas perhatian. Terima kasih banyak Bapak.